Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama Terunan India Lutfi Reza Putra, Notar 2201209, kelas Transdar 310. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial network model pada aplikasi Visum, di mana tugas ini menjadi tugas akhir saya pada mata kuliah aplikasi komputer angkutan darat. Di kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas pada bagian ketiga, yaitu mengerjakan tugas 6 yang telah saya kerjakan sebelumnya pada pertemuan sebelumnya, di mana sebelum kita masuk pada aplikasi Visum, kita sebaiknya kita terlebih dahulu menyiapkan data Excel, yaitu data Excel Invent dan data Excel TC. Kita memulai dengan data TC dan data inventory luas, di mana data invent ini sudah kita kerjakan sebelumnya pada tugas 5, di mana pada data TC ini terdapat berapa jalan yang ada di kota Cilegon, dan juga pada invent ruas ini kita akan membuat link tab, di mana link tab ini berisi klasifikasi jalan dan tipe jalan, yaitu status dan fungsinya itu kota, arteri sekunder, dan tipe jalannya 2/2D. Seperti ini rumusnya. Kemudian setelah itu kita buat sheet baru, di mana kita pindahkan nantinya data pada link tab ini, misalnya dari Jalan Bojonegoro sampai pada Jalan Ahmad Yani 3 pada sheet 1 ini. Nantinya akan berbentuk seperti ini formatnya, dimana ini telah dipindahkan pada tugas 5. Kemudian setelah itu kita lanjut pada set kedua, yaitu mengulas tentang kapasitas yang ada pada jalan, mana ini kita akan menganalisa kapasitas yang ada. Untuk analisis kapasitas sendiri, di sini sudah saya kerjakan dari Jalan Raya Bojonegara 2 sampai pada Jalan Suralaya, di mana di sini telah saya cantumkan rumusnya, yaitu C sama dengan CO kali FCLJ kali FCPA kali FCHS dan kali FCUK. CO di sini itu kapasitas dasar yang nantinya akan kita sesuaikan dengan data yang ada pada invent ruas ini. Kemudian yaitu adanya faktor korelasi kapasitas akibat perjalanan jalur FCLJ dan faktor koreksi kapasitas terhadap ukuran kota FCUK. Kemudian adanya faktor koreksi kapasitas akibat TPA pada tipe jalan tak terbagi atau FCPA. Kemudian itu faktor koreksi kapasitas akibat KHS pada jalan dengan bahu FCHS. Kemudian faktor koreksi kapasitas akibat KHS pada jalan berkeret. Kita mulai pada Jalan Bojonegoro, di mana datanya sudah saya masukkan, itu kapasitas jalannya 1033,2. Berdasarkan rumusnya, rumus kapasitas ini, CO di sini yaitu kapasitas dasar. Kita lihat terlebih dahulu, yaitu
tipe jalannya, yaitu 2/2 UD atau sama dengan 2/2 TT. Artinya nanti kita masukkan rumus pada ini. Kemudian lanjut pada rumus FCLJ-nya. FCLJ-nya di sini yaitu faktor korelasi kapasitas akibat perbedaan jalur, di mana lebar efektif dari jalan ini adalah 7,3, sehingga kita mengambil nilai 7 ini yaitu 1, kita masukkan N di sini itu N24. Kemudian untuk MN-nya sendiri di sini yaitu 1 karena FCVA-nya 50/50. Kemudian untuk FCHS-nya yaitu 0,82, di mana itu kita sesuaikan dengan, karena tipe jalannya 2/2 UD dengan hambatan sampingnya tinggi, maka kita masukkan datanya yaitu 0,82. Kemudian untuk FCUK-nya yaitu faktor korelasi kapasitas secara ukuran kota, di mana jumlah penduduk dari kota Cilegon ini berjumlah 4.507 jiwa. Jadi ukuran kotanya kecil dengan FCUK-nya 0,9 ini. Nanti setelah kita jumlahkan, maka hasil akhirnya yaitu 1033,2. Dan ini akan kita masukkan secara per masing-masing dengan mengikuti format yang sudah ada. Begitu seterusnya sampai terakhir. Setelah kita menyelesaikan data-data yang diperlukan pada data invent, maka kita lanjut pada data TC-nya, yaitu untuk data TC sendiri kita membuat data kendaraan per hari seperti tabel yang ada di sini, di mana ini kita menyesuaikan dengan data yang ada pada data TC jalan ini. Untuk data jalan ini kita pindahkan dari data invent sebelumnya, yaitu data ini nanti kita pindahkan semuanya. Untuk nama jalan kita pindahkan ke data TC ini. Kemudian setelah kita pindahkan, nantinya kita akan membuat node, akan mencantumkan nodenya, itu ada node awal dan node akhir, di mana masing-masing jalan ini nantinya akan kita bikin adanya arah masuk dan arah keluar. Dan untuk data ini kita ambil berdasarkan nama jalannya, mana ini jalan Ahmad Yani 1, nanti kita sesuaikan dengan data yang ada pada jalan Ahmad Yani 1, mana ya jalan masuk misalnya. Kita harus memperhatikan dulu pada data yang ada, yaitu arahnya masuk, maka nanti kita blok totalnya ini, kemudian nanti kita copy
dan kita pindahkan ke data kendaraan per hari pada Jalan Ahmad Yani masuk. Begitu seterusnya dari Jalan Ahmad Yani 1 hingga nanti Jalan Yosudarso sesuai dengan data yang ada pada data TC ini. Setelah kita memenuhi data-data yang diperlukan pada data Excel TC dan data Excel Invent, maka kita dapat lanjut pada aplikasi Visum, di mana yang pertama yaitu kita akan membuat link tipe sesuai dengan data-data yang telah kita bikin di Excel TC dan Invent tadi. Untuk membuat link tipe, kita perlu mengklik kanan pada link, kemudian pilih link tipe, nanti akan muncul seperti ini, dan list link tipe ini nantinya dapat kita tampilkan dengan mengklik create ini sesuai dengan banyak data yang akan kita masukkan, di mana pada data link tipe ini yaitu sebanyak 16 data. Kita cukup memindahkan data ini saja. Kemudian kita masukkan di sini. Setelah ini muncul, nantinya kita dapat melanjutkan pada kesesuaian jenis transport sistemnya, di mana dengan mengklik pada demand ini, kemudian memilih transport sistemnya. Untuk menambahkannya, di mana pada tugas ini kita cukup menambahkan sepeda motor dengan cara seperti ini dengan kode SM. Nanti akan berubah pada tipe transportasi sistemnya, di mana yang sebelumnya bicycle ini nantinya akan berubah, akan masuk SM-nya. Setelah SM sepeda motor kita masukkan, kemudian kita akan menyesuaikan 16-nya. Untuk 16 di sini ketentuannya berdasarkan ketetapan tugas ini, bahwasanya untuk jalan yang tipe 2 lajur itu 16-nya 1. Kemudian untuk tipe jalan dengan 4 lajur atau 4/2 ini 16-nya 2. Begitu seterusnya. Kemudian untuk kapasitasnya, pada link tipe ini kita cukup memakai kapasitas dasar terlebih dulu, dan nantinya akan kita sesuaikan pada saat memasukkan input data di list link sesuai dengan kapasitas yang ada pada data Invent kita. Untuk jalan dengan kriteria 2/2 ini, kapasitasnya dasarnya itu 1400. Kemudian untuk jalan dengan 4/2 yaitu 1700.
sesuai dengan ketetapan yang ada pada tugas sebelumnya. Kemudian untuk data kecepatan kendaraan ini kita menyesuaikan dengan data yang ada pada GCR yang telah dilampirkan, di mana karena kita cuma menggunakan sepeda motor maka ditetapkan untuk kecepatannya 50 km per jam, dan ini sama datanya baik itu pada list link tipe maupun pada list link. Sementara untuk panjang jalan, datanya nanti akan kita masukkan pada data di list link. Yang ada pada link tipe ini, kita masuk pada network editor, di mana di sini kita ialah menyesuaikan dengan node dalam zona internal dan zona eksternal yang ada. Dimana pada network editor ini sudah saya hubungkan sebelumnya, dan saya akan memberikan beberapa contoh bagaimana cara menghubungkan node yang ada, yaitu dari zona eksternal ke internal ataupun internal ke internal. Internal dan eksternal maupun internal dan internal. Untuk menghubungkannya kita klik ini, kemudian dari jalan 2302 menuju dari not dari not 2302 menuju not 903, dan dimana kita harus menyesuaikan dengan data event yang ada di sini dan memilih tipe jalannya. Pertama kita cek terlebih dahulu, yaitu jalan K. Haji Yasin BJ4, di mana jalannya itu provinsi kolektor primer 2/2 UD. Setelah kita memilih tipe jalannya sesuai dengan ketentuan yang ada pada data event ini, kemudian kita dapat melanjutkannya, maka nanti akan muncul seperti ini. Dan kita akan mencobakan menghubungkan dari zona internal ke internal, yaitu dari node 301 menuju node 302. Oke, dimana pada Jalan Raya Cilegon 5 ini kita dapat mengambil
kita akan menyesuaikan tipe jalannya, yaitu nasional arteri primer 4/2. Seperti itulah contohnya menghubungkan node yang ada, baik itu dari zona internal maupun sesama zona internal maupun dari zona internal ke eksternal, dimana kita akan menyesuaikan tipe jalannya berdasarkan data invent. Selanjutnya kita masuk pada list link ini. Maka akan muncul data jalan yang kita hubungkan tadi, dan kita beri nama sesuai dengan data invent yang ada. Untuk node 903 menuju 2302 yaitu Jalan Jenderal Sudirman. Kita langsung pindahkan saja ke sini. Kemudian untuk 0301 menuju 302 wilayah Cilegon. Kemudian pada list link ini kita dapat mengatur ketentuannya, yaitu berdasarkan misalnya kita dapat menentukan di sini, kita dapat menentukan panjang jalan, di mana panjang jalan ini telah disesuaikan dengan data yang kita input pada tugas sebelumnya di tugas 5, dan ini akan otomatis sesuai dengan data yang ada pada data invent dan data TC. Dan untuk data kapasitasnya barulah kita dapat memasukkan data kapasitas yang sebenarnya, yaitu berdasarkan data invent yang ada pada data Excel. Dan data ini kita masukkan sesuai dengan jalan yang ada di sini. Misalnya untuk Jalan Raya Bojonegoro 2 yaitu datanya 1033. Maka kita masukkan di sini. Begitu seterusnya, dan disesuaikan dengan data yang ada berdasarkan jalan yang kita input di sini. Selain itu, pada list link ini kita juga menentukan transport sistemnya, di mana kita akan masukkan data sepeda motor
caranya sama dengan cara yang kita lakukan pada tipe tadi, dimana di sini telah saya masukkan, nanti datanya kita sesuaikan di sini. Sama caranya dengan data yang ada pada link type sebelumnya. Kemudian untuk 16-nya juga kita sesuaikan dengan data event yang ada, di mana data event dan data tipe, di mana untuk tipe jalan Raya Bojonegoro ini kita dapat melihatnya pada Excel. Tipe jalannya 2/2 UD. Tentunya untuk 16-nya 1. Dan untuk 16-2 ini yaitu pada Jalan Ahmad Yani 2, mana tipenya 4/2, makanya 16-nya 2. Dan setelah kita menghubungkan link-link pada zona eksternal itu atau link eksternal itu, kita perlu mengetahui bahwasanya terdapat 8 link yang telah kita hubungkan, di mana itu berdasarkan pada volume jalan, di mana nantinya akan kita ranking, di mana datanya itu dapat kita ambil dari data TC yang telah kita selesaikan di awal sebelumnya, di mana terdapat 8 jalan ini itu kita melihat kita ranking dan kita urutkan seperti ini. Kemudian kita selanjutnya itu kita dapat menambahkan zona, di mana sebelumnya ini zonanya hanya zona internal saja, di mana terdapat 5 zona internal. Di mana saya di sini telah menambahkan menjadi 8 zona dan total semuanya yaitu 10 zona. Untuk menambahkan zona, kita dapat mengikuti trik, kita dapat melakukan dengan cara klik pada menu fitur ini zone, kemudian klik tanda tambah ini atau insert ini, kemudian kita ganti pada enable ini sehingga akan muncul peta pada kota Cilegon ini, dan nanti kita dapatkan tambahkan misalnya zona 9 kita letakkan di sini, dan nantinya zona 9 ini merupakan kelurahan pada Kota Bumi. Kemudian kita lanjut untuk melengkapinya menjadi 10. Zona 10 itu kita taruh dekat dekat kelurahan Kota Sari. Kemudian kita kemudian kita melengkapi menjadi 10, itu kita dapat memahkannya di dekat link eksternal ini, mana adanya kelurahan Kota Sari. Setelah kita membuat 10 zona ini, makanya nanti kita dapat mengeceknya pada list zone ini, dan nanti kita sesuaikan namanya di sini. Misalnya zona 10 tadi itu Kota Sari.
Kemudian untuk yang 9 ini yaitu Kelurahan Kota Bumi. Setelah kita mengimport 10 zona ini, kita dapat lanjut pada tahap terakhir, yaitu tahap membuat konektor. Untuk membuat konektor sendiri, yaitu kita melihatnya pada 5 zona ini, di mana kita menghubungkan konektor itu berdasarkan node yang paling terdekat dari konektor tersebut. Untuk konektor sendiri, di sini saya telah menghubungkan konektor 1, 2, dan 3. Kemudian saya akan memberikan tutorial untuk menghubungkan bagaimana menghubungkan konektor yang benar, yaitu misalnya dari zona 4 ini. Dimana pada zona 4 ini terdapat 2 titik yang berdekatan dengan konektornya, yaitu kita dapat menghubungkannya dengan mengklik tanda panah ini. Kita membaginya menjadi 2, kemudian kita harus mengeditnya karena 2, kita harus mengaturnya menjadi 50-50% nantinya pada volume lalinnya. Dimana di sini lalinnya sudah berubah menjadi 50% dengan cara dimana kita harus menggantinya terlebih dahulu menjadi biser, dan nanti akan menjadi 50-50. Jadi seperti ini. Kemudian kita menghubungkan konektor 5 ini dengan cara klik pada tanda panah ini, kemudian kita hubungkan dengan node 911, dimana ini merupakan node paling terdekatnya. Kemudian kita klik kanan untuk melihat ambil edit, kemudian kita tidak perlu mengganti karena tidak ada pembagiannya, sehingga full 100% untuk volumenya. Begitupun dengan kemudian kita cek list konektornya, dimana telah muncul konektor yang kita hubungkan, dimana untuk konektor 4 itu terdapat 2, yaitu pada 305 dan 306.
Begitupun dengan konektor 5 itu pada 911, dan untuk keterangan O ini yaitu O ini sebagai origin atau asal dan D ini sebagai destination-nya. Selanjutnya yaitu kita juga memastikan tipe jalannya itu berdasarkan pada list link tipe. Misalnya pada node 403 ini tipenya 2, dimana kita dasarkan di sini, dimana 2 itu kota kolektor sekunder 2/2 UD. Node 403 ini nanti kita cocokkan ke inventarisasi ruas, dimana yaitu pada 403 itu pada jalan Katileng, baik itu timur maupun barat, sama untuk link tabnya itu kota kolektor sekunder 2/2. Kemudian kita ambil sampai lagi itu misalnya pada node 9306, dimana tipenya di sini 3, itu berdasarkan pada list link tipe 3 ini yaitu kota lokal 2/2. Kita lihat di inventarisasi ruas untuk node 306 ini pada jalan Pasar Karanggot, baik itu 1, 2 maupun 3 dan 4 itu link tipenya kota lokal 2/2 UD. Ini pada link tipe dan telah cocok sehingga tipenya 3. Begitu seterusnya untuk node-node yang lainnya, kita sesuaikan dengan data inventarisasi ruas dan link tipe yang ada pada visum ini. Kemudian untuk transport sistemnya itu sama dengan data pada list link tab, yaitu kita dapat mengambil demand ini, nanti kemudian kita klik transport sistemnya, dan di sini telah masuk SN sama halnya dengan link tab, dan ini akan otomatis nanti di sini, dan begitu seterusnya. Dan untuk panjang jalan ini menyesuaikan dengan data invent ruas yang ada pada data Excel. Setelah kita menghubungkan data ini, maka rubrik pada tugas 6 ini telah selesai kita kerjakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya network model visum ini berfungsi terkait lalu lintas yang ada. Kemudian juga dapat digunakan dalam perencanaan angkutan umum dan juga menganalisis kondisi lalu lintas pada model yang kita kerjakan ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.